Aku akan berbohong jika bilang aku tidak kecewa. Tapi aku tidak memiliki pikiran buruk tentang hubungan cinta yang putus. Apa yang pernah kami lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk semua ini? Ya. Silakan kita kelas memimpin doa. Jadi untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu gerak dan kecepatan. Di sini sudah ada yang tahu? Gerak dan kecepatan itu apa? Belum ada yang tahu? Oke, jadi di sini gerak itu adalah perubahan posisi suatu benda dari waktu ke waktu ya. Nah, untuk kecepatan sendiri yaitu laju perubahan posisi suatu objek ke segala arah. Kecepatan diukur sebagai rasio jarak terhadap waktu dan jarak tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, di sini dituliskan rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Nah, untuk saat pertama ini, jika mobil menempuh jarak 30 km dengan waktu 2 jam, maka berapa kecepatan mobil tersebut? Ada yang bisa menjawab? 15 per jam. Tidak zona. Kemarin apa ya? Nah, untuk jaraknya 30 dibagi waktunya 2 jam 15 km per jam. Nah, untuk soal yang kedua ada yang bisa menjawab? 30. Mobil maju dengan kecepatan 60 km per jam dan menempuh jarak 20 km. Maka berapa waktu yang dibutuhkan mobil untuk sampai tujuan? 30 jam. 2 jam. Berapa? Masuk dulu. Waktu yang akan dicari 3 jam. 3 jam. Siapa yang mau maju? Yang maju mas? Ya. Kan rumusnya ini harus mencari waktu bagaimana rumusnya? Beri tepuk tangan dulu. Ini sudah benar ya, untuk mencari waktu yaitu kecepatan dibagi jarak 60 dibagi 20 sama dengan 3 jam. Dan untuk mencari jarak itu kecepatan dikali waktu. Jadi udah paham ya untuk rumusnya ini? Paham.
Nah, selanjutnya kita akan menonton video. Bagaimana cara kalian datang ke sekolah? Apakah naik mobil, motor, atau berjalan kaki? Tahukah kalian berapa jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah? Berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita belajar di materi pertama, bab 4, gerak dan gaya materi kelas 7 di kurikulum Merdeka. Perpindahan dan jarak tempuh benar. Ketika kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah atau berpindah posisi dari tempat duduk depan ke tempat duduk belakang, kalian dikatakan telah bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan kemauan diri sendiri untuk mencari makanan. Yang kali bergerak karena didorong oleh ayah besarnya. Besaran-besaran gerak yang pertama kali perlu diketahui adalah posisi, perpindahan, dan jarak tempuh. Agar kita dapat menjelaskan gerak benda secara lengkap, kita memerlukan bantuan sumbu koordinat. Dia tahu ya, sumbu X dan Y. Jumlah sumbu koordinat yang digunakan nanti bergantung pada arah gerak yang dibahas. Oke, pada bab ini kita akan bahas pada gerak dimensi saja ya, atau gerak dengan satu arah pandang. Dan misalnya kalau di sumbu X ya X saja, di sumbu Y aja. Yang pertama kita akan bahas tentang perpindahan. Nah, besar total perpindahan yang dilakukan ini adalah pengurangan dari posisi akhir terhadap posisi awal. Nah, misalnya nih, jika rumah kalian sebagai posisi awal dan sebagai titik acuan, maka rumah kalian ini dapat diberikan angka 0 meter, ya, ini bergambar. Kemudian posisi sekolahan ini misalnya nilai 100 meter. Dapat dengan mudah ya, jadi dihitungkan total perpindahan dari rumah ke sekolahan adalah sebesar titik akhir dikurangi titik acuan. Jadi dari sekolahan 100 dikurangi titik acuannya 0, maka perpindahannya sebesar 100 meter gitu. Dan lagi nih, misalnya saat kalian tiba di sekolahan tiba-tiba merasa sakit perut, kemudian ibu guru memerintahkan untuk segera pulang, sehingga dalam pengertian size-nya, jika kalian kembali dari posisi semula saat kalian mulai bergerak lagi, artinya tidak melakukan perpindahan. Jadi dari rumah ke sekolahan ke rumah lagi, berarti tidak punya perpindahan seperti itu. Nah, berbeda dengan jarak, jika perpindahan pada dalam perubahan posisi, kalau jarak ini ada jumlah lintasan. Jadi ketika kamu dari rumah ke sekolahan kembali lagi ke rumah, jarak yang kamu tempuh bukan 0 tapi 200 meter. Apakah kita semua bergerak relatif? Misalnya, selama kalian berada di dalam mobil menuju ke sekolahan, kalian ini melintasi seseorang yang sedang berjalan di perjalanannya. Orang tersebut ini melihat bahwa kalian sedang bergerak bersama mobil. Kalian juga yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak juga dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak mobil. Jadi, sebelum itu dikatakan bergerak bergantung dari pengamat dan titik acuan yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerak benda bersifat relatif atau tidak mutlak. Nah, menurut kalian nih, apakah orang yang hidup di jalan bergerak? Ya, kita kan sudah mengetahui ya bahwa bergerak adalah perubahan jarak dan perubahan posisi benda pada titik acuan. Nah, saat kita melihat orang di pinggir jalan, apakah dia bergerak? Apakah termasuk gerak nyata atau gerak semu? Gerak semu adalah benda yang sebenarnya hilang, namun oleh pengamatan amati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan mata pengamat yang sedang berada dalam
dalam suatu sistem yang bergerak. Contohnya tadi, gerak semu adalah pada saat kita nafas. Pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak berlari dan mendadak kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita semua bergerak hati-hati. Mengapa waktu bisa berbeda? Jarak yang ditempuh suatu benda diukur dengan seberapa jauh benda tersebut bergerak dari titik acuan sebagai posisi awal. Kalian juga mengetahui ya bahwa perpindahan adalah seberapa jauh suatu benda berpindah di titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan, apakah berbelok atau lurus. Semuanya diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal hingga posisi akhir. Jika jarak tempuh dari mobil yang tiba untuk menjemput kalian dibandingkan pada waktu, maka akan didapat sebuah informasi penting lainnya dalam konsep gerak, yaitu dikenal dengan kelajuan. Dengan membandingkan jarak tempuh terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan nilai kelajuan sebuah benda ketika bergerak. Kelajuan dapat ditulis dengan persamaan P sama dengan S dibagi P, ya, seperti yang ditulis. Nah, kelajuan yang konstan atau berpindah tetap adalah kelajuan gerak suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada perkataan tadi. Nah, kelajuan tetap atau konstan ini biasanya hanya terjadi dalam waktu sesaat atau sebentar saja, atau dalam hitungan detik atau menit saja. Maka dari itu, kelajuan tetap ini sering disebut dengan kelajuan sesaat. Pada kenyataannya, sangat sulit untuk membuat sebuah benda berlari dengan konstan dalam waktu yang lama. Untuk itu, diperlukan konsep yang lebih praktis yang dikenal sebagai kelajuan rata-rata. Kelajuan rata ialah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang hampir sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan tidak sama dengan sigma S per sigma T. Apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Kenapa orang menyebut kelajuan ya? Jadi, kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Karena kelajuan termasuk besaran skala atau besaran di dalam sains yang hanya memiliki nilai besar dan satuan saja. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor atau besaran yang memiliki besar dan satuan. Juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Seperti halnya kelajuan, kecepatan juga memiliki sebuah persamaan. Nah, kecepatan rata-rata dapat dinyatakan oleh persamaan, yaitu V bar atau kecepatan ini sama dengan delta X per delta T. Bagaimana cara kita menghitung kecepatan dan kelajuan sebuah benda? Nah, pertanyaan ini akan dijawab di video selanjutnya. Oke, jadi setelah melihat video tadi, kira-kira sudah paham ya apa itu gerak dan kecepatan. Nah, di sini saya ingin kalian membentuk 3 kelompok menggunakan 4 dan ada 1 kelompok yang 3 orang. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Ya. Ada yang 1 3 orang. Sudah ya. Ini akan saya bagikan soal mengenai materi yang sudah kita bahas di sini. Silakan menulis nama dan kelompok masing-masing. Ini namanya kelompok. Semua. Sedang sini.
ada yang sudah selesai? Oke, yang sudah selesai bisa maju ya mempresentasikan hasil dari jawabannya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan maju. Semua. Nanti yang maju. Yang kan kamu harap. Oke, silakan. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar lapangan sepak bola. Misalkan ada seorang pelari yang berlari 10 km per jam mengelilingi stadion tepat satu putaran penuh. Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, maka hitunglah. Yang pertama, hitung jarak. Ini ada 25 panjang kali 2 dan lebar 10 meter kali 2, jadi jaraknya 70 meter. Yang kedua, waktu pelari mengelilingi lapangan. Rumusnya jarak bagi kecepatan 0,07 dibagi 10, jawabannya 0,42 menit. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Berapa jarak gerak PQR? Jawabannya 8 meter. Yang ketiga, sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 14 meter, kemudian balik ke arah barat sejauh 6 meter. Itulah jarak yang ditempuh. Jadi tinggal ditambahkan 14 ditambah 6 sama 20 meter. Yang selanjutnya nomor 4, sebuah mobil bergerak makin lama makin cepat. Pada detik kedua kecepatannya 10 meter per sekon. Pada detik keempat sudah menjadi 22 meter per sekon. Berapakah percepatan rata-rata mobil tersebut? Di sini jawabannya 22 meter per sekon dikurang 10 meter per sekon sama dengan 12 meter per sekon. Untuk delta waktunya 4 sekon dikurang 2 sekon, jadi 8 sekon, jadi 2 sekon. Terus untuk percepatan 12 meter per sekon dibagi 2 sekon sama dengan 6 meter per sekon. Yang nomor 5, jelaskan perbedaan kecepatan dengan percepatan melalui fenomena gerak benda seperti kendaraan di jalan raya. Kalau jarak perpindahan titik awal menuju titik akhir seperti yang bergerak seolah-olah bayangan di luar mobil bergerak berlawanan arah kita bergerak. Terima kasih. Jadi untuk presentasi kelompok 2 tadi, apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Sama semua. Ya udah, kalau sama, kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan. Untuk KPD-nya bisa dikumpulkan ya. Makasih Pak. Jadi setelah kita mengerjakan KPD tadi, selanjutnya ada mini games untuk mengasah mengatas kemampuan pribadi atau personal kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Itu habiskan. Nah, yang ini ya.
Lanjutkan dia mas. Iya. Nah, aku harus masuk. Bisa nggak? Jalan semua ya. Hitung ya serius ya. Nanti yang juara satu ada rewardnya. Boleh. Setiap satu soal. Pak, izin kamar mandi ya. Silakan.
Oh, bola kan jawab sopo. Bulan kamar mandi. Iya. Bola sekarang sopo kamu nanti. Kita mau jadi pasang. Tapi itu kok ada Oke, iya. Ini kan soalnya. Ini sebenarnya 15 Mas, itu. Posisi tahu. Ini Kita harus aku masuk. jadi kira gitu. Kita nanti itu. Masih soal berapa? 5. Pak, 5 aja kok ya. Yang belum? Yang belum? Sudah semua? Jadi setelah kalian mengerjakan RKTP dan ini kuis ini, saya langsung kan kalian sudah coba ya pelajaran ini. Jadi saya pikir untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini saya anggap selesai. Terima kasih kepada kalian. Bila kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdoa. Belum mengakhiri pada itu agar kita juga meletakkan kegiatan kita masing-masing. Assalamualaikum. Doa dapat diakhiri.